Halo semuanya, kembali lagi di channel Kita Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Dalam bahasan kali ini, saya akan membawakan pupuh atau langgam yang sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kajian Centini Sirna Ning Kalebendu Sinaling Jaman. Pupuh 258, bait ke-1 sampai bait ke-6. Petikan Serat Centini tentang Jangka Jayabaya. Saka atau dari Marmaning, kemurahan hati, Hyang atau Tuhan, Sukma Maha Suci, Jaman atau zaman, Kalebendu, Sirna atau Sirna, Sinalinan atau diganti Jamaniro atau zamannya, Mulyaning atau mulianya dari jenengan yang berdiri sebagai nata atau raja atas kemurahan Tuhan Maha Suci, zaman Kalebendu Sirno diganti zaman mulianya yang berdiri sebagai raja. Karena kemurahan dari Tuhan yang Maha Suci, zaman Kalebendu akan berakhir, akan berganti dengan zaman baru yang lain wataknya. Orang akan mendapat ketenangan dari kemuliaan raja, segala resah dan keraguan hilang, kehidupan akan menuju keadaan yang lebih baik karena dihentikan oleh kedatangan raja yang datang dari tempat tersembunyi. Orang Jawa menyebutnya Satria Piningit. Sebelumnya tak ada yang tahu bahwa dia akan menjadi raja. Tak tampak tanda-tanda bahwa kelak dia akan menjadi raja. Dia seperti goib, padahal dia sudah ada di situ selama ini. Sonya Ruri artinya alam sepi atau alam gaib. Jadi selama ini seolah raja itu sedang menyiapkan keratonnya dari alam gaib. Ketika semua siap, dia langsung muncul tiba-tiba. Kepemimpinan model seperti ini memang lazim terjadi. Tiba-tiba seorang naik ke puncak kekuasaan, meski sebelumnya hampir mustahil dia mencapainya. Contohnya sudah sangat banyak, dan itu terjadi sejak dulu. Siapa yang bisa meramalkan kalau Ken Arok pada akhirnya akan menjadi Raja Tumapel? Siapa yang bisa meramalkan kalau Raden Wijaya bisa mendirikan Majapahit? Sepi yang telah disebutkan tadi artinya tanpa sarana dari manusia, tidak ada tanda-tanda dan tidak ada yang bisa memperkirakannya. Ketika keberadaannya masih dipingit, tak satu pun yang mengenalinya. Bahkan tampaknya karirnya tak akan sampai puncak karena selalu mendapat halangan. Ungkapan Kasandung Roto artinya bahwa jalanan yang rata pun dia dapat tersandung. Pengertiannya adalah bahwa si tokoh Piningit ini sangat terlunta-lunta hidupnya. Keh banyak wong orang ketambehan tak menyadari iko itu karsaning atau kehendak Sukma Tuhan yang Maha Suci. Kinario dibuat, buono dunia salin ganti, alamnya. Banyak orang tidak menyadari itu. Kehendak Tuhan yang Maha Suci dibuat dunia berganti alamnya. Oleh karena itu, banyak orang tak menyadari bahwa kelak dia akan menjadi pemimpin. Itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Suci, karena akan dijadikan sebagai pengganti tatanan lama. Kalau saja ada tanda-tanda yang jelas bagi semua orang, maka akan terjadi konsolidasi kekuatan lama untuk membendungnya. Atau boleh jadi dia akan dikerumuni para oportunis yang gila kekuasaan. Tapi dengan kemunculan yang tiba-tiba, kekuatan lama tak ada waktu untuk membendungnya. Jumeneng berdirinya Sri Raja Pinandito bersifat pendeta, luwih atau lebih, adil atau adil, Paramarta berbelas kasih, lumuh tak mau, maring pada, Brana Arta harta benda, nama atau namanya, Sultan atau Sultan, Eru Cakra berdirinya raja bersifat pendeta, lebih adil, berbelas kasih, tak mau ada harta benda, namanya Sultan Eru Cakra. Naiknya sang raja yang bersifat pendeta akan membuat kekuasaan menjadi efektif dalam memakmurkan rakyat. Sifatnya adil dan berbelas kasih, paduan sifat mulia yang hanya ada pada manusia agung. Tak mau dia akan harta benda negara. Nama raja baru itu adalah Sultan Eru Cakra. Tanpa asal kedatangannya, tak mengadu bala manusia, hanya rahasia Allah
prajuritnya pemimpinnya zikir saja, musuh surut hilang sirna. Tanpa asal kedatangannya, seperti yang sudah diuraikan di atas, dia berasal dari tempat yang goib, tak terkira tak terduga. Hanya rahasia Allah lah prajurit yang mengantarkannya ke tahta. Para komandan prajuritnya adalah zikir saja. Musuh seketika surut dan hilang. Oleh karenanya, dia tak terbebani dengan belas jasa politik. Dia tak berhutang kepada politisi manapun. Tumpas habis tanpa bisa kembali bangkit, karena beliau sang raja mengupayakan kesejahteraan negara, sejahtera jagat semua. Musuh tumpas habis tanpa bisa bangkit kembali, karena beliau sang raja mengupayakan kesejahteraan rakyat, maka posisinya kuat, mendapat dukungan dari segenap warga negara. Makanya dalam setahun dibatasi banyaknya 7.000 real itu. Tak mau kalau berlebih. Raja sendiri terbiasa hidup sederhana. Dalam setahun dibatasi keperluannya tidak lebih dari 7.000 real. Beliau tak mau kalau lebih dari itu. Kebijakan ini tentu akan membuat kekayaan negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Tanah 1 jung, pajaknya hanya 1 dinar setahun. Sawah 1.000 hasilnya 1 uang. Di dalam sehari sudah bersih, tak ada pungutan apapun. Karenanya orang kecil semua nyaman, enak hatinya. Ternyata murah sandang pangan. 1 jung adalah ukuran luas tanah, sama dengan 4 bau atau 28.386 meter persegi. Dalam 1 tahun pajaknya hanya 1 dinar. Dinar adalah satuan koin emas di zaman dahulu. Kita tak bisa membandingkan dengan dinar yang kita kenal sekarang. Hanya saja 1 dinar untuk pajak 1 jung selama setahun sangat kecil. Keadaan ini menunjukkan bahwa negara hanya memerlukan dana yang kecil untuk menjalankan pemerintahan. Raja dan jajaran pemangku kekuasaan menerapkan hidup hemat sehingga tak perlu menarik pajak yang tinggi kepada warga negara. Dengan demikian, ekonomi rakyat cepat bangkit kembali. Kesejahteraan rakyat meningkat dengan cepat. Karena hal inilah, maka orang kecil merasa nyaman dan enak hatinya. Sandang dan pangan tersedia dan murah harganya. Jika kita konsisten mengikuti alur ramalan ini sesuai kronologis, maka tidak sulit untuk menebak bahwa yang dimaksud dengan zaman baru ini adalah zaman kemerdekaan. Ada negara baru yang mengatasi semua negara yang telah ada berabad lalu, Republik Indonesia. Dan raja yang dimaksud adalah Presiden pertama RI, Bung Karno. Kalau dilihat, riwayat hidup beliau juga sebagian cocok dengan isi ramalan ini, yakni sebelum menjadi raja atau presiden, beliau bukan orang yang dikenal masyarakat luas, bukan berasal dari keturunan tokoh yang sedang berkuasa dan tidak ada tanda-tanda akan mewarisi tahta. Namun beliau bisa naik ke puncak kekuasaan tertinggi di negeri ini, seolah segala sesuatu telah diatur dari balik layar, yakni di alam Sonyaruri. Adapun jika ada beberapa ketidakcocokan dalam tatanan negara dan kehidupan masyarakat yang belum sesuai dengan yang digambarkan dalam ramalan tersebut, maka kita harus teliti dalam menilai keadaan setelah kemerdekaan. Bagaimanapun masih lebih baik daripada zaman kolonial. Dan sebagai negara baru, kita tidak bisa mengubah keadaan semudah membalik telapak tangan. Perlu diupayakan terus agar kesejahteraan terwujud untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Menurut hemat pengkaji zaman, setelah kala Bendu atau disebut zaman kala Suba ini merujuk ke zaman kemerdekaan dan setelahnya, bukan melulu pada pemerintahan Presiden Soekarno saja. Jadi antara setelah kemerdekaan dengan zaman sekarang masih satu zaman. Belum 100 tahun kita merdeka, jadi masih dalam zaman yang sama. Masih ada harapan isi ramalan ini akan terwujud kelak beberapa puluh tahun lagi. Semoga terjadi.